All attendees are in listen-only mode. Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kami mohon Bapak Ibu bisa tunggu sebentar. Ini sementara kami melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak M. Soehartono yang menanyakan saham PPRO atau PP Properti kemarin naik signifikan. Apakah sudah bisa masuk lagi dan berapa support dan resistennya? Untuk saham PPRO sendiri, Pak, memang kemarin mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini sendiri ini diperkirakan karena memang adanya kami perkirakan ada window dressing ini menuju akhir tahun. Apalagi PPRO sendiri pada tahun depan ini cukup punya rencana yang cukup banyak, itu seperti mengadakan seperti stock split dan juga right issue. Jadi kalau untuk jangka pendek ini kami lihat Bapak bisa memanfaatkan masih ada potensi kenaikan untuk PPRO sendiri ini mengingat di perdagangan satu pekan terakhir itu PPRO harganya sudah turun cukup dalam ini menuju EMA 100-nya. Kalau kita lihat untuk PPRO ini level saat ini level support itu ada di level 1.300 untuk saham PPRO dan resisten ini seperti yang digambar di layar yang terlihat di layar Bapak Ibu ada di level 1.460. Jadi kalau mau memanfaatkan untuk trading jangka pendek ini kami melihat ini PPRO bisa dilakukan demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak M. Soehartono untuk BJB, Bank BJB ini kemarin naik, apakah bisa masuk lagi? Untuk Bank BJB kalau kita lihat di sini Pak, untuk secara teknikal trennya memang masih bullish untuk Bank BJB. Tapi kami melihat jika ingin masuk lagi, jika posisi Bapak sudah punya di posisi yang cukup rendah, ini ingin menambah, silakan, tapi saran kami jangan terlalu banyak. Karena memang kenaikannya ini sudah sangat signifikan untuk Bank BJB sendiri. Jadi kami melihat jika ingin menambah, saran kami ini tidak dalam jumlah yang agresif dan dengan catatan bahwa memang sebelumnya Bapak sudah punya posisi di harga yang lebih rendah demikian.
Baik, pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel. Ini apakah IHSG atau sudah rebound atau hanya menguat terbatas? Untuk IHSG sendiri ini kami menilai bahwa dalam pekan ini memang ada potensi adanya window dressing menjelang akhir tahun. Namun jika melihat secara keseluruhan sendiri, ini kalau kita lihat secara weekly dan secara monthly ini masih ada potensi penurunan untuk IHSG. Sehingga kami sendiri memperkirakan IHSG sendiri ini secara jangka yang lebih panjang, ini jangka menengah ini masih ada potensi koreksi. Walaupun di pekan ini sendiri ada potensi penguatan, apalagi kemarin di pekan lalu sendiri ini IHSG sudah sempat menyentuh level terendah dalam kurang lebih 6 bulan terakhir. Demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Christine Chen yang menanyakan untuk saham BWPT, kemudian CTRA, BJTM, dan juga Medco. Untuk BWPT ini kemarin ada penurunan yang cukup dalam dari BWPT. Ini juga kami rasa merupakan aksi profit taking dari saham BWPT karena memang di pekan lalu ini ada berita bahwa Velda telah menyelesaikan transaksi akuisisi untuk BWPT sehingga ada sell on news juga dari saham BWPT ini. Untuk teknikal sendiri memang secara keseluruhan kalau kita lihat di sini masih bullish untuk saham BWPT. Jadi kalau memang sudah punya ini mungkin bisa dipikirkan untuk sell on strength untuk saham BWPT ini. Namun jika belum punya, kami tidak menyarankan masuk untuk saham BWPT ini. Demikian. Kemudian untuk saham CTRA. Nah, CTRA sendiri juga kemarin sudah merilis bahwa mereka sudah berhasil atau di dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB ini sudah menyepakati merger antara CTRA, CTRS, dan CTRP. Artinya nanti hanya ada satu perusahaan yang listing yaitu CTRA. Kalau kita lihat di sini merujuk pada pengumuman rencana merger dan akuisisi untuk ketiga perusahaan ini, kami memperkirakan ada potensi penguatan untuk CTRA. Apalagi disampaikan bahwa untuk CTRA sendiri bagi pemegang saham yang tidak menyetujui rencana akuisisi ini bisa menjual saham CTRA di harga 1.350. Jadi kami perkirakan untuk CTRA sendiri masih menguat paling tidak ke level 1.350 tersebut. Demikian. Baik, selanjutnya untuk saham BJTM. Nah, untuk BJTM ini kalau kita lihat chartnya ini pada penutupan kemarin ini sudah menembus level EMA 20-nya. Saran kami berhati-hati bagi yang memiliki saham BJTM ini mungkin bisa dipikirkan untuk dijual jika hari ini penutupan harga penutupan dari BJTM ini kembali menembus level EMA 50-nya. Jadi saran kami mungkin bisa wait and see, lihat bisa dicoba untuk dipikirkan untuk dijual dahulu untuk BJTM karena jika hari ini menembus level EMA 50 ini ada potensi untuk penurunan lebih lanjut. Demikian.
Baik, selanjutnya untuk saham Medco, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini saham Medco, ini trennya saat ini adalah sideways. Ini kalau kita lihat polanya bahkan sering sekali terbentuk ini dengan support di level 1250. Ini support di level 1250 dan resisten itu di level 1400. Jadi kalau ingin memanfaatkan pergerakan Medco yang sideways ini bisa dicoba di entry di level 1250 dan exit di level 1400. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani untuk Telkom. Untuk Telkom ini berapa resistennya hingga akhir tahun ini? Baik, untuk Telkom sendiri ini kalau kita lihat di sini karena kemarin Telkom ini sudah harganya mengalami rebound. Ini kami melihat bahwa resisten yang terdekat itu ada di level EMA 20-nya yaitu di level 3.940. Jadi itu adalah kira-kira level resisten dari Telkom. Selanjutnya ini dari Ibu Suryani masih ini mengenai MLPL untuk short term. Bagaimana trennya untuk short term? Ibu bisa lihat di sini untuk MLPL ini juga bergerak cenderung sideways dengan di mana support itu ada di level 325 untuk MLPL ini dan resisten itu di level sekitar 400 rupiah. Untuk tren sendiri diperkirakan masih akan bergerak di kisaran terbatas atau sideways untuk jangka pendek dari MLPL. Baik, selanjutnya untuk saham Aku dari AKKU dari Bapak Eri Victor. Mohon maaf Pak Eri, untuk saham Aku sendiri ini karena memang volumenya sendiri ini baru ada di 1 bulan terakhir, jadi kalau kami sendiri tidak bisa melihat tren teknikal ataupun tidak bisa menganalisa secara teknikal untuk saham Aku sendiri karena memang volumenya yang terbatas dan pergerakan harganya kalau dilihat di sini juga tidak wajar untuk saham Aku. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roma untuk saham Viva. Untuk saham Viva, Pak, ini untuk jangka pendek ini trennya tren bullish untuk Viva, walaupun penguatannya kalau kita lihat ini sudah mulai terbatas untuk saham Viva. Tren jangka menengah juga masih bullish untuk saham Viva. Jadi untuk Viva jika Bapak masih punya saham Viva, ini saran kami bisa di hold selama bertahan di level EMA 200-nya. Demikian. Yang kedua untuk saham Indofood. Untuk saham Indofood sendiri ini trennya ini ada pembalikan, ada rebound untuk saham Indofood dalam 2 hari terakhir. Itu setelah pada pekan lalu ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Untuk saat ini sendiri resisten untuk saham Indofood adalah di level sekitar 7.000 di level EMA 20-nya yaitu maksud kami di level EMA 20 di level 7.850 untuk saham Indofood ini. Jika Bapak Ibu ingin memanfaatkan ini pergerakan Indofood dan juga adanya potensi window dressing, ini bisa dicoba masuk untuk Indofood, tapi saran kami di level sekitar 7.500 demikian. Baik, selanjutnya untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR ini untuk tren ini kita melihat masih bearish untuk jangka menengah dan juga jangka panjang untuk LPKR. Walaupun di 2 hari terakhir ada rebound, namun kami belum melihat
ada rebound yang cukup kuat untuk saham LPKR. Jadi untuk LPKR sendiri saran kami jika belum memiliki, lebih baik kita tunggu konfirmasi yang lebih lanjut lagi jika memang ada rebound yang lebih tinggi untuk saham LPKR, karena kami sendiri melihat LPKR ini pergerakannya masih cenderung bearish. Demikian. Baik, selanjutnya ini untuk untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus Putirai. Ini yang menanyakan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Tampaknya pasar ada perubahan arah kemarin. Mohon direview untuk saham Pakuwon, ICBP, Indofood, dan Unilever untuk jangka pendek. Baik, untuk Pak Markus ini yang pertama saya jawab dulu untuk Pakuwon. Jadi untuk saham Pakuwon memang kemarin ini mengalami kenaikan dan juga didukung adanya doji di hari sebelumnya. Jadi untuk jangka pendek ini memang ada penguatan untuk saham-saham terutama untuk sektor properti karena memang adanya diperkirakan adanya window dressing untuk akhir tahun ini. Jika memang preferensi Bapak ini adalah untuk jangka pendek, ini saran kami bisa dilakukan sell on strength. Ini mumpung saham-saham ini menguat. Jadi untuk properti sendiri untuk Pakuwon ini bisa dilakukan sell on strength jika mengalami penguatan yang signifikan dalam beberapa hari menjelang akhir tahun ini. Untuk resisten sendiri untuk saham Pakuwon saat ini itu ada di level di sini yang digambar adalah di level 570, selanjutnya level 600. Berikutnya untuk saham ICBP. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi Indofood. Ini juga jawabannya juga hampir sama seperti Pakuwon. Jika memang preferensinya adalah jangka pendek, ini silakan siap-siap sell on strength untuk saham ICBP maupun tadi Pakuwon. Karena untuk tren sendiri ini untuk jangka panjang ini masih trennya bearish untuk ICBP, kemudian untuk jangka menengah sendiri ini juga potensinya masih bearish. Jadi kalau Bapak ingin merealisasikan keuntungan, ini mumpung ada rebound, ini bisa dilakukan. Untuk level resisten untuk saham ICBP saat ini adalah di level EMA 20 yaitu di level 8.400. Selanjutnya untuk saham Indofood tadi sudah, Unilever. Ini juga hampir sama pergerakannya, ini kelihatan memang saham-saham sektor consumer goods ini bergerak kurang lebih pergerakannya sama semua untuk Unilever, ICBP, dan Indofood. Ini bisa dilakukan sell on strength untuk saham-saham ini jika Bapak memang ingin keluar karena untuk jangka pendek ada potensi penguatan. Ini bisa ada potensi untuk kenaikan di level resistennya yaitu level 40.000. Baik, untuk Ibu Suryani tadi Pakuwon sudah, kemudian dari pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel untuk gudang garam. Apakah sudah bisa masuk? Nah, ini gudang garam juga sama seperti tadi, seperti pergerakan saham-saham consumer goods lainnya. Apakah sudah bisa masuk? Sebenarnya untuk gudang garam, kalau kita lihat di sini, jika untuk jangka pendek mungkin bisa masuk Pak, tapi kami perkirakan memang potensi kenaikannya tidak akan terlalu tinggi. Jadi jika ingin masuk di saham gudang garam ini bisa dicoba itu di level sekitar 62.000 sampai di level 62.500 dengan target jual atau exit price-nya itu di level sekitar 64.000. Memang range-nya tidak terlalu besar untuk saham gudang garam ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari
Ibu Vivi Effendi untuk saham Tele. Untuk saham Tele ini masih bergerak bullish. Ini jika Ibu sudah punya, saran kami di hold saja, Bu. Jadi selama masih bergerak di level EMA 20, itu Ibu bisa hold saja untuk saham Tele. Karena juga masih ada potensi penguatan di mana resisten selanjutnya ini ada di level 845 untuk saham Tele. Baik, ini Bapak Robertus Immanuel ingin meminta saran untuk PPRO. Ini PPRO, ini seperti tadi saya sampaikan bahwa PPRO ini berhasil bertahan di EMA 100-nya dalam hal ini di level 1130. Jika Bapak sudah punya PPRO, ini bisa di hold, tapi jika jangka pendek, ini kalau kita lihat di sini trennya untuk ada potensi pelemahan di jangka panjang, tapi di jangka pendek ini ada potensi penguatan, jadi bisa di hold saja untuk PPRO dan bisa jika ingin dijual, ini bisa dipikirkan untuk dijual ini di level resistennya, yaitu di level sekitar 1460, demikian. Baik, selanjutnya untuk saham Wika, ini untuk saham Wika, ini jika pertanyaan dari Ibu Vivia Stuti, ini untuk saham Wika sendiri saat ini untuk pergerakannya ini jangka panjang masih bearish, jangka menengah ini juga masih bearish, sehingga untuk jangka pendek ini pergerakannya sendiri bearish untuk saham Wika ini. Jika Ibu sudah punya saham Wika ini, jika sudah punya di harga yang rendah, itu bisa dicoba dijual dengan memanfaatkan kenaikan saham, kenaikan dalam beberapa hari ke depan. Ini bisa dilakukan penjualan di level resisten itu di sekitar level EMA 50 di level 2520, demikian. Pegas. Selanjutnya untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas ini ada kenaikan di 2 hari terakhir. Untuk saham Pegas ini, jika sudah punya, ini bisa dilakukan sell on strength. Ini mumpung ada penguatan untuk saham Pegas. Untuk jika belum punya, ini kami belum menyarankan masuk untuk saham Pegas. Ini selama masih bergerak di atas level di bawah garis EMA-nya, ini kami belum menyarankan masuk saham Pegas apalagi untuk jangka panjang gitu. Jadi jika untuk trading jangka pendek ini bisa silakan dengan memanfaatkan kenaikan. Demikian. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Ferdi untuk saham NIKL. Baik, untuk NIKL sendiri ini kalau kita lihat pergerakan hariannya memang sangat volatile untuk NIKL sendiri. Jika memang Bapak untuk jangka pendek, saran kami memang untuk NIKL ini lebih baik trading harian saja, karena memang pergerakannya sangat volatile untuk NIKL. Sementara itu, jika kita lihat untuk dari sisi fundamental, memang kenaikannya tidak, walaupun ada kenaikan di harga komoditasnya, namun kita belum melihat, belum terrefleksi di kinerja keuangannya. Jadi untuk NIKL sendiri lebih hati-hati karena kami melihat bahwa aksi spekulasinya untuk NIKL ini lebih tinggi. Jadi
jika ingin trading, saran kami harian saja, tapi tidak untuk di-keep demikian. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu telah menunjukkan pukul 9:05, maka kami harus akhiri Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami mohon maaf sebelumnya jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Bapak Ibu bisa bergabung kembali dengan Philip Morning Market Call di edisi esok hari di waktu yang sama di pukul 8:30 pagi. Selamat pagi dan sukses selalu untuk investasi dan trading Bapak Ibu. Terima kasih.